Ya, video 12 folder AM. Nah, akhirnya kan jadi topiknya adalah agama YouTubers. Ya, agama YouTubers itu ya ini istilah. Nah, agama sosmed lah begitu. Ya, agama apa Facebookers apa-apa. Nah, kalau kita lepas saja semuanya itu terjadi yang tadi kita sudah bahas, maka akhirnya agama itu hanya menjadi bahan obrolan di dalam YouTube, di dalam sosmed itu. Apakah makna daripada agama itu sebagai bahan obrolan? Kenapa saya harus ngomong obrolan dulu? Ingat foldernya agama mistis, karena agama itu sesungguhnya dapat dibagi dua besar. Oke? Agama itu adalah bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Sama kan kalau orang sekolah apa? Ilmu pengetahuan. Gitu loh. Ya orang sekolah apa sih? Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan apa segala kan biasa saja, matematika, ya toh, ilmu pengetahuan bahasa asing apa kan sama saja. Dan bisa menjadi ilmu spiritual. Ya. Oke. Nah, ini bagi apa lagi? Awam lagi saya ngomong. Kedua ini suka kecampur di dalam sosmed ini karena itu kan virtual. Virtual tidak bisa membedakan ini. Contoh yang paling viral siapa? YouTube-nya yang sangat trending, siapa? Christian Prince. Dia dalam konteks ini Christian Prince. Ya nanti saya tagar dia itu ilmu pengetahuan. Dia jatuh di sini. Dibutuhkan pengetahuan yang hebat dia. Ya. Maka itu pernah di video saya katakan orang kalau ngomong agama kalau nggak ngerti kisaran 5 bahasa asing lah, omong kosong lah, ya kan? Dia kuasai itu. Oke. Apakah ada ininya? Saya cuma berani katakan 10% lah dia. Gitu loh. Ini. Ya, tentang ilmu agama dalam konteks spiritualitasnya, spiritualistiknya. Karena dia kalau ini kuat dah. 1000% lah itu dalam konteks ilmu pengetahuan. Apa sih bedanya ini? Ya sama lah kalau di sekolah apa sih namanya ada guru agama ya kan biasa aja kok ya kan, menjadi mata pelajaran, mata kuliah gitu kan. Nah ini dia hebat nggak ada masalah karena dia mengangkat agama itu sebagai konteks bahan materi ilmu pengetahuan gitu. Nah sekarang problemnya nah ini akan suatu apa nih bidang atau suatu ilmu yang akan digunakan untuk hal-hal yang spiritual. Ini permasalahannya ada di video sebelumnya, kaitkan sama ini agama mistis. Kok tabu ngobrolin agama ngomongin mistis? Kok tabu ngomongin agama apa itu kayak orang bilang apa cenayang atau apa sih istilahnya itu loh ya kan, ya pokoknya kayak gitu-gitu ya kan. Kalau tabu ngomong ini berarti Anda jatuhnya di sini nanti agama sebagai ilmu pengetahuan gitu loh. Ini hanya ini diistilahkan ini nanti agama itu adalah kita pegang saja tapi kita belum menganutnya gitu, beda. Jadi silakan pilih ini mau digunakan kemana. Ini konteksnya mesti lepas dulu daripada di negeri ini ya, karena di negeri ini ilmu agama yang pengetahuan pun terkondisikan ya toh. Terus ilmu agama yang menjadi untuk dianut menjadi spiritual kita pun terkondisikan oleh negeri ini. Lepasin dulu nanti saya uraikan semua ini bagaimana kondisi universalnya dulu ya, tanpa tekanan, tanpa intervensi, tanpa apa semua itu dengan apa
terkungkung oleh regulasi yang berada di negeri ini, itu lepasin dulu. Nah, nanti baru kita sesuaikan nanti di ujung lah itu. Nah, pilih dulu. Setelah nanti bisa memilih, karena di YouTube di dunia virtual tidak bisa terbukti segala komen, segala apa. Si siapa itu yang paling top, Christian Prince itu mengkaji agama, mengkaji Isa Al-Masih itu dalam konteks ini ilmu pengetahuan. Bahkan banyak juga para agamawan kita kok dalam konteks ilmu pengetahuan. Bedakan sama yang nyinyir-nyinyir, alah cemen itu, yang nyinyir buangnya itu sampah itu ya, gayanya pasang label sebagai rohaniawan, mulutnya nyinyir doang isinya, buang tuh yang kayak gituan. Nah, saya mau mengajak ke sini ya, saya mau ngajak sebagai gitu loh, sebagai materi untuk menjadi spiritual kita gitu, untuk sosok seorang manusia begitu. Bagaimana caranya? Ini sebetulnya jawabannya maunya nanti, tapi ya sekarang dulu saya sharingkan bahwa ini tak tergantikan oleh dunia virtual. Tidak dapat dilakukan di dalam dunia virtual. Ngawur itu kalau bilang enggak, sama aja. Apa sebenarnya tahu jawabannya apa ini gitu loh, nanti di ujungnya. Sebab kalau sekarang nanti kacau lagi, kecampur lagi sama, karena saya harus bongkar dulu opini-opini lama yang telah mengkristal di kepala kita masing-masing gitu. Ini tak tergantikan, namun dapat seiring dengan dunia virtual, dengan dunia zaman sekarang itu yang saya bilang tadi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Mesti ada kekuatan para agamawannya ya, dalam arti knowledge, edukasi dan lain sebagainya. Tidak kuat amburadul di kemudian hari. Sekarang 2021 hancur amburadul posisi agama tersebut, karena para para penyandangnya ini ya, para personil yang harusnya bertanggung jawab begitu ya, agamawannya tidak mampu untuk menerangkan ini. Sebab gawat loh, kecampur. Ayo kita buktikan dikit. Tapi jangan deh, nanti ini YouTube terbuka soalnya. Oke, jadi yang saya mau sampaikan di sini, awas jangan salah mentang-mentang ngomongin agama sudah ya paham, boleh lah paham, tapi sudah mengenyam atau sudah bukan mendalami, sudah tenggelam di dalam spiritual keagamaan. Belum, jawabannya salah, karena jangan-jangan Anda sedang tenggelam di dalam agama sebagai ilmu pengetahuan. Banyak yang hebat kok. Itu si Christian Prince emang wah, betul-betul dia memang ada peran dia di dunia itu nanti. Jelas sekali. Itu sangat sinkron sekali dengan dunia internet itu, tentang penyebaran the good news itu. Si CP itu. Oke. Nah, inilah yang terpenting yang saya mau sharingkan, supaya mulailah dengan topik opini baru yang relevan dengan dunia virtual. Karena selama ini segala topik yang ada di dalam pembahasan bagi para sosmed ya, viewer selalu membawakan konsep dalam kepalanya, konsep yang telah tercipta ya, dan mengkristal, membeku di benaknya masing-masing ya. Waktu mengkristalnya itu adalah pada saat sebelum dunia virtual milenial ini. Itu problemnya. Dengan konsep lama dibawakan lagi ke sini ya, ini konsepnya nih dalam kepala, dibawa ke zaman ini, ternyata runyam. Itu fakta. Apalagi mau dibawa terus lagi ke depan, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi ke depan, terus ke sana, runyam. Bongkar sekarang, ini momen 2021, sharingkan,
lahirkan opini yang baik dan benar. Silakan komen, ya kan, berikan kepada saya. Nanti saya akan berikan semua apa itu yang ngawur-ngawur, sampai termasuk syair, lagu ngawur, sajak ngawur, kata-kata mutiara ngawur, apalagi ngawur. Akhirnya nanti cenderung ke pembohongan berencana itu nanti. Ya, puisi, kata-kata bijak, statement apa segala. Awas, itu brainwash. Kadang-kadang ya saya mesti akui juga bahwa si pencipta sajak itu, pencipta syair lagu itu mungkin tidak ada niat jahat ya, tapi karena dia bermodalkan wawasan yang tidak mumpuni, terus ya begitu deh, akhirnya jadi merusak generasi selanjutnya nanti di depan sana tuh, gitu loh ya. Siapa yang merasa beban bertanggung jawab untuk esok hari di dalam dunia spiritual, mari kita benahi dulu 2021 ini untuk menghadapi caranya beragama, caranya beriman dalam konteks dunia virtual. Folder agama mistis nomor 12 saya cut dulu.